Penyebab AFF dinyatakan tidak setuju dengan keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024 akan kita bahas bersama. Timnas Indonesia tidak berhasil mencapai semifinal Piala AFF 2024 setelah hanya menempati posisi ketiga di grup B dengan total 4 poin. Timnas Indonesia tertinggal 2 poin dari Filipina yang berada di posisi kedua grup B, yang merupakan batas akhir untuk tim yang dapat melanjutkan ke semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan ini tentunya mengecewakan banyak pihak. Oke, kita langsung saja ke cocok logi di Piala AFF. Timnas Indonesia memang berpartisipasi dengan skuad U22. Namun, hal ini tidak seharusnya menjadi alasan bagi negara sebesar Indonesia untuk tereliminasi di fase grup Piala AFF. Sebuah akun di media sosial @tebingtinggivideo berusaha mengaitkan situasi ini dengan teori konspirasi. Akun tersebut berpendapat bahwa AFF tidak ingin Timnas Indonesia yang menggunakan skuad U22 melaju ke babak semifinal. Jika Timnas Indonesia U22 berhasil mencapai semifinal, hal ini dianggap akan menurunkan kualitas turnamen yang seharusnya menjadi ajang bagi pemain senior untuk menunjukkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, terdapat dugaan bahwa Timnas Indonesia mengalami perlakuan yang tidak adil dari beberapa wasit yang bertugas, yang mengakibatkan mereka tidak dapat tampil maksimal di Piala AFF 2024. Marcelino Ferdinand menerima kartu merah saat pertandingan melawan Laos. Selain itu, dalam tayangan ulang, terlihat bahwa gol ketiga Laos sudah keluar dari lapangan sebelum bola masuk ke gawang Timnas Indonesia yang dijaga oleh Dava Fasya. Selanjutnya, dalam laga melawan Filipina, Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari juga mendapatkan kartu merah karena dianggap menyikuk wajah Kapten Filipina Amani Aguinaldo. Namun, dalam tayangan ulang, terlihat bahwa gerakan Muhammad Ferrari sangat terbatas dan hanya mengenai dada bukan wajah. Selain itu, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan tersebut juga memberikan penalti kepada Filipina karena Donitri Pamungkas dianggap melakukan handsball di area terlarang. Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-1 dari Filipina akibat gol penalti. Meskipun dalam tayangan ulang terlihat bahwa bola tidak menyentuh tangan pemain Persija Jakarta tersebut. Seandainya pertandingan berakhir imbang, Timnas Indonesia berpotensi lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Para pemain Timnas Indonesia memang dapat dikatakan biasa saja, bahkan kurang memuaskan dalam turnamen ini. Namun, perhatikanlah insiden di laga terakhir, mulai dari kartu merah yang diterima Ferrari hingga pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Filipina. Bahkan, kartu untuk pemain Filipina tidak dikeluarkan. Dan puncaknya adalah ketika Filipina mendapatkan penalti, ungkap akun Tebing Tinggi Video. Dalam hal ini, pihak AFF tampaknya tidak ingin memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melaju ke semifinal, karena hal tersebut dapat merusak citra mereka tutup akun tersebut. So, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan apa yang diucapkan oleh @tebingtinggivideo? Berikan komentarmu di bawah. Pengamat sepak bola Justinus Laksana menyatakan bahwa Sintayong telah merusak karir Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Coach Justin, sebutan akrab untuk Justinus Laksana, mengungkapkan pernyataan tersebut karena merasa frustasi dengan tidak dipanggilnya Sintayong terhadap bek yang bermain untuk Blackpool FC itu ke Timnas Indonesia sejak berakhirnya Piala Asia 2023.
Pertandingan melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada 29 Januari 2024 menjadi laga terakhir bagi Elkan Bagot bersama timnas Indonesia. Pada Maret 2024, Sintayong sebenarnya berencana untuk memanggil Elkan Bagot dalam pertandingan melawan Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, karena cedera yang dialami Elkan Bagot, ia tidak dapat dipanggil oleh Sintayong yang saat timnas Indonesia meraih kemenangan baik di kandang maupun di tandang melawan Vietnam. Cedera juga menjadi alasan mengapa Sintayong tidak memasukkan nama Elkan Bagot dalam skuad timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung pada April 2024. Seiring waktu, Elkan Bagot berhasil pulih dari cedera pada akhir April 2024. Ia kemudian tampil beberapa kali bersama klub yang berkompetisi di Liga 3 Inggris yaitu Bristol Rovers. Setelah melihat pemulihannya, Sintayong memanggil bek berusia 22 tahun tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 yang dijadwalkan pada hari Kamis 9 Mei 2024. Namun sayangnya, Elkan Bagot menolak pemanggilan tersebut karena diduga telah memiliki rencana liburan musim panas bersama kekasihnya, Katie Marsden. Sejak saat itu, Sintayong tampaknya enggan memanggil Elkan Bagot kembali. Dalam beberapa kesempatan, ketika ditanya mengenai alasan tidak memanggil Elkan Bagot, Sintayong justru meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Elkan. Coach Justin menyatakan, Sintayong seakan-akan menghancurkan karier pemain ini. Anak muda pasti melakukan kesalahan. Masa ia tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia? Itu sangat tidak adil, seperti yang dikutip dari channel YouTube Jebret Media. Ia menambahkan, seharusnya Sintayong menjelaskan kepada publik mengapa tidak memanggil pemain hebat seperti Elkan Bagot. Kita sebagai netizen berhak mengetahui hal tersebut. Sampai saat ini, kita hanya bisa berspekulasi, menarik untuk menantikan keputusan Sintayong ke depannya. Apakah ia masih bersedia memanggil Elkan Bagot atau tidak ke timnas Indonesia? So, bagaimana menurutmu? Apakah Elkan Bagot akan bermain kembali ke timnas Indonesia? Kita tunggu saja dan berikan komentarmu di bawah.